Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nadiu Prestiwi, Prodi Hukum Tata Negara atau Siasa Syariah, semester 6, mata kuliah Sistem Politik dan Ketatanegaraan. Kali ini saya berkesempatan untuk menganalisa fenomena politik di Indonesia dengan tema refleksi siasa syariah terhadap jabatan politik dalam birokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, saya mengkonsepkan pada 3 konsepsi. Yang pertama, mengenai wakil menteri, kedua, komisaris pada BUMN, dan ketiga, pandangan siasa syariah terhadap orang yang meminta jabatan. Baik, yang pertama mengenai wakil menteri, Presiden Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Aturan ini memungkinkan Jokowi memilih 2 lagi tambahan wakil menteri di 2 kementerian tersebut. Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 95 Tahun 2020 menyebutkan, dalam memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, menteri dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Sebenarnya Perpres serupa sudah pernah dikeluarkan oleh Jokowi, tepatnya pada tahun 2019, yakni Perpres nomor 72 tahun 2019, yakni tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Perpres nomor 73 tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi. Nah, dalam kedua perpres tersebut terdapat poin yang sama, yakni adanya jabatan wakil menteri yang dipilih oleh Jokowi. Terakhir, Presiden Jokowi menekan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasa yang disebut dengan Kemenpan RB. Nah, salah satu poin dalam aturan itu adalah penambahan jabatan wakil menteri, seperti yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Perpres nomor 47 tahun 2021. Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menteri dapat dibantu oleh wakil menteri sesuai dengan penunjukan presiden. Baik, selanjutnya ini mengenai komisaris BUMN. BUMN sendiri merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara yang sebagian atau seluruh kepemilikannya itu dimiliki oleh negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, dengan pasal 1, pengertian BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara. Di dalamnya ini memiliki strukturalnya, memiliki komisaris, lalu ada direksi dan juga staf ahli dan lain-lain. Dalam perusahaannya terdapat anak-anak perusahaan seperti PT PLN Persero, PT Pertamina Persero, lalu ada PT Telkom Persero dan juga PT Inalum Persero. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir menerbitkan surat edaran kepada bos perusahaan plat merah tersebut. Poin penting edaran bernomor SE-9-MBU-08-2020 tentang staf ahli bagi direksi BUMN itu memperbolehkan direksi BUMN memiliki staf ahli bergaji maksimal 50 juta per bulan hingga mencapai 5 orang. Direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi sebanyak-banyaknya 5 orang dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, tulis Belit yang ditekan oleh Erick Thohir tersebut. Nah, untuk menentukan siapa yang menjadi staf ahli, direksi BUMN diberi kebebasan. Mereka hanya diberikan rambu-rambu bahwasanya staf ahli yang diangkat tidak boleh rangkap jabatan sebagai staf ahli BUMN maupun direksi atau komisaris BUMN dalam anak-anak perusahaan BUMN. Tetapi kenyataannya terdapat indikasi adanya rangkap jabatan. Adapun mengenai jabatan ini sebenarnya berawal dari Erick Thohir yang mengeluarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 10-MBU-10-2020 yang diundangkan pada 10 Oktober tahun lalu. Aturan tersebut memperbolehkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Perseroan BUMN merangkap jabatan di perusahaan atau instansi lain
Namun diwajibkan hadir dalam rapat dalam Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas paling sedikit 75% sebagai persyaratan untuk memperoleh tentium atau intensif kerja. Namun, rangkap jabatan ini tidak diperbolehkan bagi anggota Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas, baik rangkap jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, Badan Usaha Milik Swasta, atau jabatan lainnya. Nah, aturan inilah yang disarankan oleh KPP untuk dicabut sebab berpotensi melanggar pasal 26 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, mengenai komisaris pada BUMN, realitanya banyak partisipan Jokowi pasca Pilpres kemarin yang duduk di jabatan komisaris pada anak-anak perusahaan BUMN sebanyak 19 orang. Dilansir dari kompas.com seperti yang pertama, termasuk Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebelumnya ia menjadi jubir atau juru bicara tim sukses Jokowi Ma'ruf. Yang kedua, ada Fajrul Rahman menjadi komisaris BUMN pada PT Wasakita Karya Persero yang sebelumnya ia menjadi relawan pemenangan Jokowi Ma'ruf. Yang ketiga, ada Andi Gani menjadi komisaris PT Pembangunan Perumahan atau Persero, TBK atau PTPP. Saat kontestasi Pilpres 2019 kemarin, ia sempat aktif menjadi relawan dan terjun dalam penggalangan massa pada beberapa acara kampanye Jokowi. Lalu yang selanjutnya atau ketiga, Ulin Niam Yusron diangkat sebagai komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Ulin Yusron selama ini dikenal memang secara luas adalah relawan Jokowi pada Pilpres 2014 maupun juga Pilpres 2019. Bahkan dia berkontribusi besar dalam kampanye Jokowi di ranah udara. Lalu selanjutnya ada Eko Sulistyo. Ia menjadi komisaris PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang selama ini dikenal sebagai orang dalam lingkaran Jokowi. Dia adalah tim sukses pemenangan Jokowi dalam berbagai pemilu. Bahkan dia sudah membantu Jokowi saat pilkada di Solo ketika Jokowi menjadi wali kota. Dan yang terakhir adalah Abdi Sleng, yakni tidak lain adalah pemusik ya, yang diangkat menjadi komisaris PT Telkom. Saat pemilu tahun 2014, Abdi sering menjadi narasumber di beberapa televisi, baik sebagai juru bicara Sleng maupun juga juru bicara Jokowi. Nah, akibat fenomena politik tersebut, itu melahirkan 4 kerangka argumentasi secara rasional dari saya. Yang pertama, untuk wakil menteri, seharusnya diverifikasi dari sumber daya manusia yang berasal dari PNS karir, bukan dari partai politik, bahkan yang berasal dari pendukung salah satu pasangan Pilpres yang menang. Yang kedua, menurut kacamata saya memandang bahwa ajang Pilpres ini memang memiliki indikasi bahwasanya terdapat kontestasi berupa akomodasi kepentingan politik, di mana kebanyakan dari partisipan salah satu pasangan Pilpres yang menang itu diberikan bangku-bangku pemerintahan secara gratis. Hal ini tentu saja mencederai entitas demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia, apalagi memiliki peluang untuk rangkap jabatan seperti yang tertera dalam surat edaran pada BUMN. Dan tentu saja lagi-lagi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 26 hingga seterusnya. Yang ketiga, secara rasional seharusnya untuk menentukan wakil menteri, bahkan komisaris pada anak-anak perusahaan BUMN, harusnya dipilih sesuai dengan standar kualifikasi menurut kompetensi sesuai bidangnya, bukan diambil misalnya dari anak band atau yang lainnya gitu. Apalagi diberikan kepada orang yang tidak berkompeten yang saya katakan tadi, seperti ya mungkin anak band dan lainnya gitu. Karena hal ini juga secara logis
menandakan bahwa demokratisasi yang tidak sehat dalam sektor struktural dalam birokrasi Indonesia. Dan yang keempat, dalam situasi pandemi saat ini itu lebih efektif untuk tidak menekan peraturan yang di dalamnya menegaskan untuk menambah wakil menteri. Nah, dalam beberapa kementerian lebih efisien lagi jika anggaran negara itu didistribusikan atau difokuskan untuk menangani pandemi COVID ini, baik secara transparan, secara bertahap, menyeluruh, dan secara cepat. Nah, lalu bagaimana pandangan siasat syariah terhadap orang-orang yang membagi-bagi jabatan? Jadi patut kita ketahui bahwa siasat syariah ini merupakan akumulasi dari komponen-komponen produk hukum Islam yang di dalamnya terdapat pengertian, mengatur, mengajak, menawarkan solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi di dunia. Khususnya dalam bidang siasat syariah yang menangani berbagai masalah dalam lembaga-lembaga negara, perpolitikan, bahkan hukum tata negara. Nah, dalam pandangan siasat syariah sendiri, ini terhadap orang kejabatan atau bagi-bagi jabatan, terdapat beberapa ayat yang menegaskan seperti dalam surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal khairul amin. Artinya, sesungguhnya manusia terbaik yang Anda tunjuk untuk bekerja adalah orang-orang yang taat dan amanah atau terpercaya. Lalu dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim dikatakan, janganlah kamu meminta jabatan karena sesungguhnya jika diberikan jabatan itu kepada kamu karena engkau memintanya, engkau akan diberikan jabatan itu tanpa pertolongan Allah. Dan jika jabatan diberikan kepada kamu bukan dengan permintaan, pasti kamu akan ditolong oleh Allah dan dalam melaksanakan tugas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan yang membuat kawan-kawan tersinggung, saya pribadi minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.